Salam saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tahun ini dari bulan September 2023 hingga bulan Oktober 2024 adalah kalender Alkitab di tahun Ibrani, namanya P Dalet. Huruf-huruf Ibrani kuno, huruf-huruf piktograf yang memiliki simbol-simbol P itu bergambar mulut. P itu mulut, Dalet itu pintu. Jadi P, mulut mengucapkan sesuatu dan membukakan pintu-pintu kebenaran. Mari kita dengar, saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 5784 dari mulut kita, ketika kita mengucapkan kata yang tepat dan benar, maka pintu-pintu kebenaran dibukakan. Contoh kata amin dalam tulisan-tulisan kuno, ketika orang-orang Ibrani berdoa, Yebarek Adonai feis merecha. Contoh misalnya seperti itu, diakhiri dengan amin. Kata amin, dan itu sebenarnya menunjukkan gelar Yesus sebagai Sang Amin, dan itu yang ditulis di Wahyu pasal 3 ayat 14. Firman dari Amin yang setia dan benar. Kata amin, dan itu menunjukkan pengagungan kebenaran, peneguhan Yesus adalah Sang Amin, ya setia dan benar. Dalam tulisan Ibrani, kata amin ada 3 huruf, alef, mem, dan nun. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa huruf Ibrani kuno, piktograf dengan simbol-simbol, huruf pertama alef dari kata amin, memberikan gambar kepala lembu korban. Mem, mayim, huruf yang kedua, itu air, dan nun, yang terakhir dari kata amin, itu benih. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa alef, kepala lembu korban, di Imamat 4 ayat yang keempat, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan saudara, seperti itu juga yang ditulis di Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Maka dengarkanlah dia, pegang teguh setiap kebenaran yang diajarkan Yesus, karena Yesus adalah korban yang sesungguhnya yang membuka pintu sorga. Dan huruf yang kedua, mayim, mem, yang artinya air dalam piktograf Ibrani. Yesus adalah air kehidupan. Kita ingat ada satu kebenaran yang kita juga sering dengar. Ta'alau ilayya ya jami'a mutabin wasakhili akhmali wa ana urihukum. Artinya, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Yesus berkata demikian. Yesus seperti yang ditulis di Yesaya 12 ayat 3, ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air, Yesus juga meneguhkan Yesaya 12 ayat 3, menimba dari mata air kegirangan. Perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 14, barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, bahkan di dalam dirinya akan memancarkan air kehidupan. Maka perempuan Samaria yang pekerjaannya pelacur, ketika menerima air kehidupan dari Yesus sendiri, hidupnya diubahkan, dan dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidupnya diubahkan, mujizat terjadi, ada banyak orang yang percaya di kota Samaria. Saudara dikasih Tuhan, maka pintu-pintu mujizat dibukakan dengan kata amin dari huruf yang kedua, mayim. Dan huruf yang ketiga adalah nun. Nun itu artinya benih.
Dan Yesus sendiri menjelaskan kepada kita, Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mati. Dan sebagai benih yang harus mati, berkorban untuk manusia, sehingga maka akan ada banyak manusia yang diselamatkan seperti benih yang bertumbuh dan menerima hidup kembali. Maka Wahyu pasal 3 ayat 8 tadi, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Tuhan membuka pintu sorga, Tuhan membuka pintu mujizat, Tuhan juga membuka pintu keselamatan bagi banyak orang. Dialah Sang Amin, Yesus Kristus Tuhan yang setia dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.